Apa haram? Iya, haram. Kata majelis ulama sih, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahuinya. Jadi kalau mau tanya hukum agama, tanya kepada MUI, majelis fatwa, bukan kepada pengusaha sound horeg yang memang punya kepentingan. Terus Indonesia majune kapan pada bahas halal haram nasab? Jambu atau mbah Indonesia majunya kapan? Lagian juga saya bingung, sejak kapan sound horeg menjadi indikator kesuksesan suatu bangsa dan kemajuan suatu bangsa? Bapak ini teh, nono wae kok ya. Halal haram itu penting bagi orang yang memang merasa itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi halal haram menjadi sesuatu yang nggak penting bagi orang yang memang tidak mementingkan halal haram. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatad dunya. Allah menghiasi orang-orang kafir dengan kenikmatan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina-hina orang yang beriman. Ya kayak Bapak tadi ngomongin halal haram, kapan majune toh Pak? Kalau ngurusin halal haram nasab doa, ya memang nggak penting bagi orang yang ngerasa nggak penting. Ya mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, tapi ingat, orang yang bertakwa fauqahum, berada di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki tanpa adanya perhitungan. Tapi ada tapi nih yo, permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Kalau Bapak tanya letaknya haram ada di mana, ya dilihat aja dari statement fatwanya. Jadi kalau Bapak masih bingung kenapa sound horeg diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, di Islam itu ada kaidah la dharara wa la dirar. Tidak ada yang membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Jadi siapapun yang membahayakan orang hukumnya haram, dan siapapun yang dibahayakan hukumnya juga haram. Jadi Bapak tanya, kenapa diharamkan? Coba lihat video ini. Coba lihat video ini. Udah jelas, fatwa Majelis Ulama Indonesia menfatwakan hal yang sedemikian karena di dalam sound horeg banyak mudarat yang terkandung di dalamnya. Jangankan dengan suara musik, Nabi Muhammad lagi duduk beriktikaf, kemudian ada orang ngaji saut-sautan. Apa kata Nabi? Nabi buka kainnya. Nabi katakan, ya ashabi, wahai sahabatku, fa innakum tad'una ila rabbin wahid. Kamu itu nyembah pada satu Tuhan yang sama. Fala yu'dayanna ba'dukum ba'dha. Maka janganlah kamu menyakiti satu dengan lainnya. Jadi baca Quran aja. Kalau ganggu orang hukumnya dosa, apalagi sound horeg yang nyata-nyata sudah mengganggu orang yang beristirahat, kemudian bahkan merusak beberapa properti yang ada, menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih banyak. Kebermanfaatan justru hanya di pengusaha saja. Kalau memang sudut pandang pengusaha bisa dijadikan landasan, ya pengusaha narkoba juga bisa berkata dong, aku kan cari nafkah. Pengusaha prostitusi juga bisa berkata dong, kan aku menghidupi orang-orang yang gak punya nafkah. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ini pendapatku, bagaimana pendapat kalian? Huda El Huda, cerdas berpikir.